Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ikhwan fillah, sahabat usdun yang dirahmati Allah, pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada. Di antara isi kitab suci Al-Quran adalah sejarah para nabi dan rasul terdahulu, yang sejarah ini menjadi contoh bagi umat belakangan. Di antaranya adalah sejarah tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kita tahu Nabi Nuh adalah nabi yang ketiga yang wajib kita imani di antara 25 nabi dan rasul. Nabi Nuh termasuk nabi yang bergelar ulul azmi, nabi yang memiliki kesabaran, ketangguhan dan ketabahan yang luar biasa. Usia Nabi Nuh cukup panjang, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Dan selama 300 tahun lebih Nabi Nuh berdakwah, pengikutnya tidak lebih dari 80 manusia saja. Bayangkan, ratusan tahun berdakwah, menyampaikan kalimat la ilaha illallah, hanya 80 orang saja yang mau mendengarkan, menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan yang lebih miris lagi bagi Nabi Nuh, ujian yang terberat, bahwa di antara orang-orang yang tidak mau mendengar, yang menolak dakwahnya, justru dari keluarganya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Sampai akhirnya Allah pun memerintahkan kepada Nabi Nuh agar membuat bahtera. Nabi Nuh membuat bahtera di atas bukit. Kembali peristiwa ini menjadi olok-olok umat di zaman Nabi Nuh. Lihat, Nuh sudah gila. Kalau kita tahu bahwasanya normalnya orang kalau membuat bahtera atau perahu di pinggir laut, di pinggir pantai atau di pinggir sungai, ketika bahtera itu jadi, air laut pasang, tinggal didorong. Ini bikin jauh di atas bukit. Kembalilah Nabi Nuh alaihi salam menjadi olok-olok antara kaumnya. Dan bukan hanya mengolok-olok, ada sekelumit kisah yang mungkin jarang didengar, tapi kita ini cukup masuk. Ternyata begitu dengkinya orang-orang terhadap Nabi Nuh alaihi salam, sampai-sampai setelah kapal atau bahtera itu jadi, orang-orang ini semuanya berlomba-lomba masuk ke kapal Nabi Nuh, bukan untuk mengagumi, bukan untuk melihat arsitektur kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh, tapi untuk buang hajat, buang kotoran. Nah, 1 orang, 10 orang, 20 orang, semuanya buang kotoran. Sampai-sampai kapal atau bahtera Nabi Nuh hampir setengahnya penuh dengan kotoran manusia. Kalau kita bayangkan mobil tinja isinya kotoran semua, kita lewati sebelahnya baunya udah kayak bahtera yang begitu besar, orang-orang pada buang kotoran, buang hajat di kapalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh tetap sabar. Allah Maha Kuasa. Allah adalah sebaik-baik pembuat skenario. Ketika orang-orang buang hajat di kapalnya dari Nabi Nuh, Allah menghinakan orang-orang tersebut. Turunlah penyakit kulit, dan penyakit kulit itu hanya menimpa orang-orang kafir saja. Pengikutnya Nabi Nuh tidak ada satupun yang terkena penyakit itu. Timbul bisul-bisul, bernanah, berdarah. Bingung mereka, wabah, taun, hampir semuanya kena. Mereka kebingungan. Sampai satu ketika Allah menggerakkan salah satu orang kafir di zaman Nabi Nuh yang punya penyakit kulit, tetap dengkinya ada, dia mau buang hajat. Jadi udah seperti kebiasaan kapalnya Nabi Nuh ini seperti WC umum. Dia datanglah ke kapal Nabi Nuh untuk buang hajat. Tiba-tiba dia terpleset
Ketika terpeleset, masuklah ia ke dalam kotoran manusia yang memang sudah berbulan-bulan ada di sini. Dan ketika dia, orang tadi, keluar dari tumpukan kotoran, ketika dia keluar, luar biasa, Allah memberikan kesembuhan. Penyakit kulitnya rontok, hilang. Orang tadi begitu keluar, yang pada saat masuk kena penyakit kulit, pas keluar sudah sembuh. Orang-orang bertanya, kau berobat dari mana? Obat apa yang kau minum? Orang tadi berjawab, aku tidak meminum obat apa-apa. Aku hendak buang hajat ke kapalnya Nuh, tapi aku terjerumus, terperosok, masuk ke dalam kotoran, dan ketika aku naik ke atas, kotoran kulit, penyakit kulitku hilang. Dari mulut ke mulut berita ini santer sampai orang-orang yang punya penyakit kulit berlomba-lomba datang ke kapalnya Nabi. Dia ambil segelas, dia ambil seember, dia ambil semua kotoran untuk berobat. Begitu Allah membalikkan keadaan. Sampai dalam riwayat dinyatakan kapalnya Nabi Nuh kembali bersih dari kotoran manusia. Bahkan sisa-sisa kotoran yang menempel di dinding kapal pun diambil oleh orang kafir untuk Allah Allah membalikkan. Mirsa yang dirahmati Allah, memang dasar kaum Nabi Nuh adalah kaum yang dia tidak mau menerima kebenaran, dia menolak kebenaran, tidak mendapatkan keajaiban seperti itu, ia tetap tidak mau mengikuti ajakan Rasulullah, ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Ketika diajak untuk menaiki kapal bahtera, ketika terjadi hujan, maka mereka memilih untuk menyelamatkan diri, termasuk anaknya Kan'an. Orang tua begitu melihat sebandel apapun anaknya, sedurhaka apapun anaknya, ketika kita melihat anak kita ini dalam kondisi kecelakaan atau bahaya, orang tua manapun pasti akan berusaha untuk menyelamatkan. Nabi Nuh ketika melihat anaknya terombang-ambing di lautan air bah yang begitu dahsyat, hujan dari langit, hujan dari bawah bumi, Nabi Nuh berkata, wahai anakku, kemarikan. Nabi Nuh mengulurkan tongkatnya, kemarilah nak, pegang tongkat ini, naik bersama. Apa kata Tuhan? Biarlah aku tetap berpegangan dengan batang kayu ini yang akan menyelamatkan aku. Dia tidak mau ditolongi oleh ayahnya, disapu oleh gelombang, hilang lenyap anaknya Nabi Nuh. Mirsa sahabat Muslim yang dirahmati Allah, semoga kisah-kisah para nabi, para rasul yang terdapat di Al-Quran maupun di dalam kisah-kisah kitab-kitab dahulu mudah-mudahan menjadi ibrah, pelajaran yang berharga. Sejarah pasti akan berulang, tinggal pelakunya yang berbeda. Kita hendak memainkan peran sebagai apa, sebagai siapa, kita yang menentukan. Fahadainahun najdain, Allah telah berikan dua jalan, silakan mau ke kanan, mau ke kiri, kita yang menentukan. Semoga tayangan singkat ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.